Pemirsa, polemik pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras dan kasus reklamasi Teluk Jakarta hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. Selain pengusaha dan wakil rakyat, dua kasus ini juga menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bahkan untuk kasus Sumber Waras, pada pekan lalu KPK sudah memeriksa Ahok. Sebagai petahana yang kembali maju di Pilkada 2017, dua kasus ini jelas mempengaruhi elektabilitas dan popularitas Ahok. Lalu seberapa besar dampak dua kasus ini terhadap persepsi masyarakat dan bagaimana para pendukung Ahok mensiasati kondisi yang berpotensi menggerus keunggulannya selama ini. Untuk membahas dialog bertema ujian elektabilitas Ahok telah hadir di studio Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Yunarto. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir Sama-sama di studio kami. Dan nanti juga akan bergabung juru bicara komunitas pendukung Ahok, Samara Amani. Ya, pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan, Basuki Cahayapurnama selalu unggul dalam survei terakhir terkait elektabilitas para bakal calon gubernur DKI Jakarta dilakukan oleh Carta Politika pada akhir Maret lalu. Untuk mengetahui lebih jauh tentang elektabilitas Ahok dan para bakal calon lainnya, kita akan bergabung ke Grand Studio Berita 1 bersama Ahmad Murodi yang sudah siap dengan pemaparan datanya. Silahkan Dodi. Ya, baik, terima kasih Tasya dan juga pemirsa. Memang betul sekali bahwa survei elektabilitas Ahok yang akan saya sampaikan ke hadapan Anda ini dibuat oleh Carta Politika Indonesia dan survei dilakukan pada tanggal 15 sampai 20 Maret 2016 yang lalu. Kita akan lihat bagaimana elektabilitas para calon gubernur DKI Jakarta di Pilgub 2017 mendatang. Kita coba lihat, ya memang berdasarkan kesimpulan tadi kita tahu bahwa memang Basuki Cahayapurnama masih unggul sangat telak dibandingkan rival-rival lainnya, begitu para pesaing lainnya. Bahkan kalau kita lihat angkanya mencapai 44,5%, hampir setengahnya, hampir 50% begitu. Sedangkan kalau kita lihat pesaing terdekatnya, Yusril Iza Mahendra, justru angkanya tidak sampai 2 digit persentasenya, hanya 7,8%. Tri Risma hari ini 2,8%, sedangkan Ridwan Kamil 1,8%. Ridwan Kamil berada di peringkat 4 meskipun ketika survei ini dilakukan Ridwan Kamil sudah menyatakan bahwa dia tidak ikut Pilgub DKI Jakarta. Dan kemudian Sandiaga Uno 1,5% melengkapi 5 besar. Kita sekarang lihat para pesaing lainnya di peringkat 6 sampai 10 memang tidak ada yang sampai 1%, pemirsa, 0, saja terbagi rata ke Adi Aksa Daud 0,8%, Bim Benyamin 0,8%, kemudian Ganjar Pranowo 0,8%, ada Abraham Lunggana atau Haji Lulung 0,5% dan Ahmad Dhani 0,3%. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya Ahok itu dihadapkan pada pertarungan 1 lawan 1 menghadapi sejumlah kandidat juga yang akan mengajukan diri atau mungkin dijagokan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Bagaimana kalau misalnya Ahok berhadapan dengan Sandiaga Uno? Ahok tetap unggul, Bung, dengan 66,8%, sedangkan Sandiaga Uno hanya 10,8%. Dan kalau kita lihat ada 4 orang yang disandingkan dengan Ahok dalam head-to-head ini. Dan ketika dia melawan Sandiaga Uno, Ahok mendapatkan poin paling tinggi, 66,8%. Selanjutnya yang menjadi lawan Ahok adalah Ganjar Pranowo. Ahok juga tetap unggul, 65,5%, sedangkan Ganjar Pranowo mendapatkan 11,5%. Kemudian ketika Basuki Cahayapurnama bertemu atau berhadapan dengan Tri Risma hari ini, Ahok juga masih unggul 60,3%, sedangkan Tri Risma hari ini mendapatkan 19,3%. Dan yang terakhir, ketika Ahok berhadapan dengan Yusril Iza Mahendra, poinnya memang paling kecil dibandingkan ketika Ahok bertemu dengan kandidat yang lain, tapi tetap unggul jauh, 59,5% berbanding 20,5% milik dari Yusril Iza Mahendra. Sekarang kita lihat pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada responden. Sebaiknya apakah Ahok itu maju melalui jalur independen atau melalui partai politik? Nah, sebanyak 53% atau lebih dari setengahnya menjawab jalur independen atau non-parpol. Sedangkan yang memilih lewat jalur parpol hanya 21,3%. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Kita lihat sekarang untuk sikap pemilihnya sendiri. Apakah akan tetap memilih Ahok jika parpol pilihannya tidak mencalonkan Ahok? 88,9% alias sangat dominan angkanya menyebut iya, tetap akan memilih Ahok meskipun parpol yang dipilih Ahok tidak mencalonkan Ahok. Sedangkan yang tidak memilih karena parpolnya tidak mencalonkan Ahok hanya sebesar 1,4% saja. Lalu sebetulnya seperti apa sifat-sifat kepemimpinan yang diinginkan oleh warga DKI Jakarta yang harus ada di calon gubernurnya nanti? Ini dia. Iya,
Yang paling banyak adalah tegas ya, sebanyak 30,3%, artinya sifat tegas itu yang mutlak harus ada dimiliki oleh calon gubernur DKI Jakarta untuk Pilgub 2017 mendatang. Sedangkan yang kedua harus bersih dari korupsi sebanyak 19,8%. Kemudian yang ketiga dipercaya 16,8%, perhatian kepada rakyat 15,5% dan berwawasan luas 8,3%. Bagaimana penilaian warga Jakarta terhadap kinerja Ahok sampai saat ini? Yang menjawab Ahok sudah membawa perubahan bagi Jakarta sebanyak 75%. Sedangkan yang menyebut dengan Ahok belum berubah itu hanya 10%-nya atau hanya 1/10 dari yang menjawab sudah berubah, yaitu 7,5%. Sedangkan yang menjawab sama saja alias tidak ada perubahan sebanyak 14%. Lalu bagaimana kalau Ahok dinilai dengan wakilnya Jarot, tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok dan Jarot, 82,8% menjawab puas, kemudian cukup puas 61%, sedangkan yang menjawab sangat puas 21,8%, yang menjawab tidak puas 14,8% dan kurang puas 12,5%. Itu dia pemirsa dan juga Tasya sejumlah pemaparan terkait dengan survei elektabilitas Ahok pada tanggal 15 sampai 20 Maret yang lalu. Kembali ke Anda di studio. Iya baik, terima kasih Dodi untuk ulasannya. Kita akan langsung bertanya ke Yunarto Wijaya yang sudah hadir di studio kita pada malam hari ini. Mas Toto, ya. 31 Maret 2016, hanya beberapa minggu lalu, hasil survei Carta menunjukkan elektabilitas Ahok unggul jauh dibanding dengan kandidat-kandidat lain. Tetapi hari ini setelah beberapa minggu kita menyaksikan ada pemanggilan Ahok, kemudian ada wacana Komisi 3 mau masuk mengulik-ngulik kasus sumber waras ini. Seperti apa elektabilitas Ahok tercederai dengan sumber waras? Ya, pertama perbandingan datanya kalau survei itu pada saat survei dilakukan ya. Jadi bukan pada saat survei dirilis. Surveinya dilakukan 15 sampai 20 Maret. Artinya ini membaca preferensi betul-betul pada 5 hari itu, 15 sampai 20 Maret, dan sudah ada jeda waktu katakanlah sekarang sekitar hampir sebulan berarti kan. Dan memang agak berkebetulan juga pasca rilis survei Carta Politika ada beberapa momentum besar yang kemudian terjadi, harus dikatakan menimpa Ahok ya, yang kemudian menguji tingkat kepercayaan publik termasuk juga elektabilitas. Buat saya ini hal yang biasa saja, karena saya sudah mengatakan dalam rilis survei pun apa yang disebut dengan Pilkada DKI 2017 itu adalah evaluasi buat incumbent. Jadi kata kuncinya adalah bukan pertarungan antar kandidat. Sebelum berbicara itu bagaimana publik mengevaluasi integritas incumbent, mengevaluasi kebijakan incumbent, yang kemudian itu juga biasa berkorelasinya dengan elektabilitas. Dan ini dua isu besar yang menurut saya memang sehat-sehat saja untuk kemudian dikulik-kulik terkait dengan masalah reklamasi, terkait dengan kebijakan mengenai sumber waras. Apakah kemudian pertanyaannya ini sudah menggerus atau tidak? Saya tidak berani menjawab, tetapi karena kita harus lakukan survei selanjutnya untuk menjawab secara kuantitatif. Tapi kalau katakanlah ingin berspekulasi, menurut saya tentu saja ada pengaruh. Karena biar bagaimanapun dua isu ini jauh lebih besar dibandingkan isu-isu lain yang pernah menerpa Ahok. Dulu orang sering mengatakan Ahok berpenggusuran bukan pertama kali. Ketika orang berbicara mengenai kampung pulau, sekarang disusul oleh luar Batang. Tetapi sudah terbukti juga dalam kasus-kasus seperti itu tidak berhasil kemudian menggerus elektabilitas Ahok. Karena ternyata ada argumentasi selain dari apa yang dia persepsikan negatif. Tetapi isu seperti sumber waras misalnya ini kan jadi hal baru ya. Hal yang selama ini jadi strength atau kekuatan dari Ahok, masalah integritas, anti korupsi, kemudian sekarang sedang diuji yang oleh sebagian pihak dianggap menyerempet Ahok. Katakanlah BPK sudah menyatakan ada indikasi kerugian negara, lalu kemudian sudah diperiksa oleh KPK. Komisi 3 bahkan sudah berani beberapa di antaranya mengatakan kita harus berpegang pada audit BPK, yang kalau orang mengatakan spekulasi kalau orang sudah terkena laporan BPK sulit untuk lepas di penegak hukum. Tetapi kan Ahok kemudian membuka hal lain yang lebih besar. Ternyata audit BPK misalnya dinyatakan sangat berbeda dengan apa yang menjadi perspektif Pemda DKI, bahkan dia mengatakan ngaco. Dan itu kemudian juga menariknya ketika dibuat di media seperti dikatakan oleh teman-teman ICW selama ini yang biasanya objektif mengatakan memang ada indikasi audit BPK ini salah. Oke, jadi mungkin di satu sisi ada orang kemudian bisa jadi meragukan Ahok, di sisi lain di saat yang sama orang juga meragukan audit BPK begitu. Betul, dan ini menurut saya memang sebuah potensi menjadi sebuah ledakan apapun hasilnya. Selama ini orang tidak pernah berani melawan audit BPK. Itu
yang kemudian disindir oleh Ahok bahwa tidak mungkin menggugat BPK karena BPK selama ini tanda kutip itu dianggap sudah menjadi orang yang paling berkuasa, pihak paling berkuasa yang tidak bisa digugat. Yang kedua, isu reklamasi. Suka atau tidak ini menyinggung sebagian teman-teman aktivis yang bisa kita katakan environmentalist yang selama ini menganggap isu reklamasi sangat sensitif dengan apa yang mereka perjuangkan. Dari titik itu Ahok pasti kehilangan suara menurut saya. Di titik lain orang mempertanyakan juga apakah kebijakan reklamasi ini punya kaitan misalnya dengan kasus korupsi yang sudah mendera DPRD. Sebetulnya kalau kita bicara jujur masih jauh sekali karena yang dipertanyakan dan sudah bisa dibuktikan oleh KPK hanya dari sisi DPRD yang terbukti menerima uang oknum dalam hal ini Sanusi dan kemudian itu dikarenakan kebijakan yang memberatkan pengusaha yang dibuat oleh Ahok. Kalau berhenti sampai sini sebetulnya Ahok bisa dikatakan malah sebagai pihak yang pro kepada rakyat karena dipaksa untuk membayar angka besar 15% dari NJOP, lalu kemudian ada usaha negosiasi dari pengembang kepada DPRD untuk menurunkan itu. Tapi ketika nama Suni Tanuwijaya muncul, yang notabene adalah staf Ahok, di situ isu berkembang menjadi hal yang lebih besar. Masa sih seorang staf atau yang dekat dengan Ahok diperiksa oleh KPK kemudian tidak ada kaitannya dengan gubernurnya. Walaupun sebetulnya masih pada tahapan hanya diperiksa dan dicekal. Dan kita tahu banyak orang yang dicekal oleh KPK tapi tidak menjadi tersangka. Ini yang menurut saya wilayah abu-abu yang akan menjadi tantangan buat Ahok. Dan seperti saya katakan mungkin di dialog sebelumnya masih dinamis sekali waktu 10 bulan mendatang. Ketika rilis survei elektabilitas ini semakin menunjukkan Ahok itu tidak terkejar. Dan pada titik itu pula akan semakin banyak serangan-serangan atau isu-isu yang akan menerpa suara incumbent. Oke, tadi kalau saya boleh garis bawahi masih biasa, masih sehat, masih wajar. Bagaimana Anda melihat reaksi Ahok terhadap isu-isu yang menerpa dia sudah cukup tepatkah atau masih bisa lebih baik lagi? Nanti dijawab di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, setelah tersangkut kasus reklamasi dan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Pilkada 2017 bakal semakin berat. KPU berencana meminta materai bagi setiap fotokopi KTP dukungan untuk calon independen. Ahok mengakui kebijakan ini bagian dari berbagai upaya untuk menjegal pencalonannya. Berikut adalah tanggapan Ahok. Aku sih masa bodoh lah, KPU mau bikin apapun, pokoknya selama peraturannya. Kalau semua pendukung materai, kalau 1 juta 6 miliar loh. Dari mana kita mau gilingnya? Saya sih udah pikir santai saja lah. Kalau sampai keluarin KPU mesti ada materai, yang terkumpul berapa saya kumpulin. Terus kalau dia bilang saya tidak boleh ikut gara-gara nggak ada materai, ya sudah nggak usah ikut. Kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Ya sudah, saya sampai Oktober 2017, saya akan beresin Jakarta semampu saya. Habis itu silakan pesta pora, orang yang pengen banget jadi gubernur, cuma nggak pernah kasih program apa kalau jadi gubernur gitu loh. Saya sampai hari ini nggak dengar programnya apa, kamu gantiin saya gitu. Jadi kalau cuma pengen jadi gubernur, ambil aja deh. Kalau cuma gara-gara KTP saya nggak bisa ikut. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dan saat ini telah hadir Samara Amani, juru bicara komunitas pendukung Ahok. Selamat malam, Mbak Samara. Malam. Ya, Mbak Samara, kalau Anda sendiri merasakannya 2 kasus besar, kita hanya menyoroti 2 kasus yang paling utama saat ini kita lihat ada reklamasi dan sumber waras yang memang tadi kita sudah bahas, ada audit BPK-nya dan Ahok memang juga sudah menjalani pemeriksaan di KPK. Nah, seberapa jauh sih sebenarnya kalau dari pendukung Ahok merasakan dampaknya setelah ada kasus ini terhadap dukungan Ahok? Ya tentunya terutama di media sosial ya. Perdebatan apakah Ahok selama ini selalu kita namanya adalah tokoh anti korupsi. Tapi begitu muncul kasus seperti sumber waras, reklamasi, seolah ini ingin menjatuhkan reputasi Ahok. Selama ini orang membawa isu SARA, tapi itu sudah tidak mempan lagi di Jakarta. Toh elektabilitas, popularitas itu tidak mempengaruhi sama sekali. Tapi begitu kasus ini dibawa, ini adalah salah satu cara orang-orang yang tidak suka dengan Ahok, yang mengharapkan dia berhenti menjadi gubernur, menunjukkan bahwa tokoh yang Anda gadang-gadang anti korupsi sebenarnya tidak. Tapi saya rasa mendekati pilkada,
atau mendekati pemilihan umum, itu adalah hal yang wajar ada kasus-kasus seperti ini. Ini tadi bicara soal orang-orang yang anti Ahok, akan sangat mudah memang ini kan menjadi bahan untuk menjadi peluru serangan. Tetapi kalau orang-orang yang sebelumnya mendukung Ahok, ada tidak perubahan yang kemudian mereka jadi meragukan, apa kemudian mereka menjadi berubah pikiran, atau kemudian menjadi ragu-ragu untuk memilih Ahok? Terasa tidak seperti itu? Saya rasa kalau orang yang sudah benar-benar mendukung Pak Ahok, mereka sudah punya pendirian, mereka percaya dengan Pak Ahok. Ini lebih mungkin swing voters, orang-orang yang tidak yakin apakah Pak Ahok ini adalah orang anti korupsi atau tidak. Saya puas tidak ya dengan kinerja Pak Ahok, atau coba kita lihat lagi kinerjanya. Tapi saya rasa orang-orang yang dari awal sudah mendukung Pak Ahok itu yakin bahwa Pak Ahok bersih, apalagi sampai saat ini kan masih belum ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Pak Ahok itu bersalah, baik dalam kasus sumber waras maupun dalam kasus reklamasi. Oke, saya pindah dulu ke Mas Toto. Mas Toto, kalau Anda melihatnya, saya tidak tahu apakah ini sempat disurvei juga kemarin pada waktu Carta melakukan survei. Seberapa besar sih sebenarnya pemilih yang masih ragu-ragu, atau apakah Carta juga mengenali pemilih yang sudah memang memilih Ahok itu memang begitu fanatiknya sehingga isu apapun tidak akan kena untuk menjatuhkan? Ada dua faktor yang bisa berpengaruh ya dengan isu-isu yang menerpa Ahok. Bukan hanya ini, waktu masih lama sekali 10 bulan. Pertama, undecided voters. Fenomena undecided voters ini ada sekitar 12,8% dengan simulasi 15 nama yang masih belum menyatakan pilihan. Artinya peluang menjadi sedikit lebih kecil untuk menggarap pemilih yang belum menentukan pilihan apabila isu negatif hanya menerpa Ahok saja, bukan menerpa calon-calon yang lain. Yang kedua, swing voters yang lebih berbahaya. Swing voters ini definisinya adalah orang-orang yang sudah menyatakan pilihan pada saat survei dilakukan, tetapi ketika ditanyakan dengan pertanyaan apakah Bapak Ibu Saudara sudah mantap dengan pilihan tersebut, ternyata ada yang menyatakan masih mungkin berubah. Dan kalau untuk Ahok, ada 70% yang sudah menyatakan tidak akan berubah pilihan, 30% masih menyatakan mengubah pilihan. Walaupun itu pun masih bisa dikarenakan beberapa faktor. Ada faktor primordial, ada faktor yang lebih rasional yang terkait dengan isu-isu yang sifatnya rasional juga. Dan saya melihat dalam konteks isu korupsi, dalam isu kebijakan seperti reklamasi itu terkait dengan isu yang sifatnya rasional. Walaupun pertanyaannya kan adalah apakah yang dituduhkan selama ini sifatnya sudah rasional atau tidak? Ada yang mengatakan ini sifatnya masih gorengan, belum menjadi fakta. Karena kok bisa tiba-tiba dalam kasus reklamasi yang sudah jelas-jelas terkenal adalah DPRD, tapi kenapa kemudian diberitakan lebih banyak atau kemudian digoreng di sosial media oleh sebagian pihak, malah langsung menuju ke Ahok hanya karena staffnya kebetulan dicekal gitu misalnya. Carta sendiri melihatnya ini sebenarnya bagian dari kasus gorengan atau benar-benar kasus hukum yang kemudian bisa? Kita harus akui faktanya ada, dan tidak boleh kemudian pendukung Ahok langsung mengatakan ada politisasi. Ini hanya terjadi pada Ahok hanya karena ada momentum pilkada. Saya pikir sudah ada fakta-fakta yang bisa menjadi argumentasi untuk menjalani proses hukum, entah itu dalam kasus sumber waras ataupun dalam kasus reklamasi, walaupun tidak terkait Ahok langsung. Dan ini hal yang lumrah sebetulnya, harus diuji oleh incumbent dimanapun mereka menghadapi isu-isu seperti ini. Ada dugaan pelanggaran hukum, ada dugaan kebijakan yang tidak berorientasi kepada rakyat. Karena itulah makna utama dari incumbent yang maju kembali dalam pilkada berikutnya. Mereka mengevaluasi kebijakan Anda. Bicara soal respon Ahok, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana respon Ahok. Anda menilainya selama ini seperti apa sih? Saya pribadi harus menyatakan ada dua kacamata yang kita bisa dari gaya respon seorang Ahok ya. Di satu sisi orang ada yang menikmati cara Ahok berkomunikasi, meladeni semua isu yang mengitari dia, dan dia menjadi jubir buat dirinya sendiri. Semakin ngomel-ngomel semakin disuka begitu. Cara dia melawan dengan spontanitas, cara dia berbicara kadang-kadang dengan gaya selengean, cowboy begitu kan. Itu menurut orang adalah gaya orisinil seorang pejabat yang jarang ditemui. Tapi di satu sisi juga bisa jadi bumerang dari kacamata lain. Bisa jadi karena orang bisa melihat seakan-akan kok orang ini lebih menikmati konflik dibandingkan bekerja. Dan memang ada karakter konfliktual yang kalau dibiarkan terus-menerus berbahaya begitu. Jadi saya termasuk pribadi katakanlah yang melihat seharusnya Ahok mulai mengurangi tensi dari atau frekuensi dari respon terhadap
isu pilkada, karena kalau kita baca di survei, kekuatan dia bukan di manuver politik beliau, bukan di komunikasi beliau, tapi di kepuasan kinerja beliau yang mencapai angka 82,8%. Lebih baik Ahok kemudian mengatakan, saya tidak akan berbicara sebagai seorang calon, karena saya belum resmi menjadi calon, jadi saya tidak akan berbicara politik, tapi yang jelas saya masih punya banyak PR sebagai seorang gubernur. Tapi nanti diam dikira salah lagi. Itu yang saya dengar ya dari orang-orang dekat Ahok, katakanlah pendukung Ahok, ketika ingin memberikan nasihat juga kepada Ahok, saya tidak tahu betul atau tidak gitu, tapi harus divalidasi ke Pak Ahok. Tapi memang Pak Ahok itu seperti yang tadi Tasya katakan, jadi seperti ada perasaan kalau saya diam berarti saya salah gitu kan. Padahal kan kalau ketika kita berbicara juga tingkat kepercayaan publik, harusnya Ahok sebetulnya bisa menyadari, survei membuktikan integritas, anti korupsi itu sudah jadi branding yang berhasil dia bangun dengan apa yang sudah dia lakukan di Belitung Timur, menjadi DPR dan menjadi Wagub dan menjadi gubernur. Jadi tidak perlu lagi dia menjadi sales buat dirinya untuk membuktikan dirinya bersih ketika branding itu sebenarnya sudah terbentuk selama tahunan. Oke, Mbak Samara, ada yang ingin ditambahkan? Kita melihat, kita selalu tahu bahwa Ahok itu memang bisa dinilai dari dua sisi mata uang. Di satu sisi memang orang menyukai kelugasannya itu atau kegalakannya itu, tapi di sisi lain juga ada orang-orang yang memang tidak suka dengan gaya seperti itu. Nah, ini disadari atau tidak ketika ada dua isu yang semakin besar justru semakin meledak-ledak. Kalau pendukung Ahok melihatnya seperti apa? Saya rasa Pak Ahok ada isu tidak ada isu selalu meledak-meledak. Jadi saya rasa pendukung tahu lah, itu bukan masalah. Meledak-meledaknya Ahok atau mungkin bagi sebagian orang yang tidak mendukung, Ahok dianggap kasar, tidak santun. Saya rasa yang mendukung dan yang memutuskan untuk memilih Ahok sudah tahu kelemahan dan kelebihan Pak Ahok. Dan saya rasa juga, saya percayalah, mereka tidak lagi melihat cara komunikasi Pak Ahok. Seperti tadi Mas Sunarto bilang, bukan komunikasinya yang dilihat lagi oleh masyarakat, tapi tingkat kepercayaan publik karena integritasnya, karena dia anti korupsi, dan dia memiliki prestasi yang jelas di Jakarta. Kalau saya menangkapnya, jadi di titik ini sebenarnya yang menyatakan diri pendukung Ahok dari kacamata Mbak Samara adalah orang-orang yang sudah tidak terpengaruh apapun yang akan terjadi dalam 10 bulan ke depan itu tidak akan merubah pendapat mereka, seperti itu? Sebenarnya seperti yang Mas Sunarto bilang, 70% menyatakan tidak berubah, karena mereka adalah pendukung yang sudah saya mendukung, saya tahu bagaimana Ahok, tapi memang yang bahaya adalah orang-orang yang masih bingung, swing voters tadi. Apakah Pak Ahok 30%. itu apakah Pak Ahok itu pantas memimpin Jakarta lagi? Oke, saya melihat kinerjanya, tapi ada kasus-kasus baru yang datang. Apakah benar saya harus memilih Pak Ahok? Itu yang bahaya. Oke, tapi di sisi lain ada kemudian juga yang mengatakan ini jatuhnya pendukung Ahok jadi anti kritik gitu, tidak bisa kemudian menerima bahwa jangan-jangan memang ada kesalahan yang dilakukan Ahok meskipun misalnya tidak secara sengaja dilakukan kesalahan itu. Menurut saya kita tidak anti kritik. Kalaupun ada hal-hal yang tidak benar dilakukan Pak Ahok, kita rasa kita bisa sampaikan. Kan menjadi pendukung belum tentu kita tidak mau mengkritisi yang didukung. Kan seperti tadi saya bilang, kita mendukung Pak Ahok dengan kelemahannya. Tapi kelemahannya itu apa? Apakah dia korupsi? Kan belum ada satu bukti pun. Bahkan audit BPK pun sekarang dipermasalahkan. Mereka revisi kerugian negara jadi 173 miliar gitu, sebagai contoh. Hari ini sudah direvisi. Sementara itu soal kasus reklamasi kan belum ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Pak Ahok bersalah. Sampai KPK menyatakan Pak Ahok bersalah, ya kita tidak bisa menyatakan bahwa Pak Ahok bersalah gitu. Jadi sampai sekarang saya rasa masih belum ada satu bukti atau ada satu keraguan di pendukung yang menyatakan bahwa Pak Ahok bersalah. Jika ada lembaga hukum tertentu yang menyatakan Pak Ahok menyalahi prosedur ini, ya kita sebagai pendukung tentunya harus memberi masukan dan kita mungkin harus berpikir kembali apakah Pak Ahok itu adalah seorang tokoh anti korupsi. Gitu. Oke, kalau di titik ini sudah belum memberi masukan kepada Ahok tentang bagaimana seharusnya menanggapi isu-isu yang saat ini berkembang? Saya rasa Pak Ahok punya tim tersendiri dan saya rasa dia tidak anti kritik, dia baca semua kritikan masyarakat. Saya rasa ini nggak harus pendukung ya yang memberikan masukan kepada Pak Ahok karena dia gubernur DKI Jakarta, bukan hanya punya sekelompok relawan tapi punya masyarakat Jakarta, dan saya rasa dia mengerti bahwa masyarakat Jakarta bingung dengan adanya dua kasus ini. Mungkin kalau sumber waras bisa kita agak sisihkan, tapi soal reklamasi ini karena menyangkut salah satu stafnya. Tapi hingga saat ini apa yang disebutkan Pak Ahok, yang diklarifikasi Pak Ahok menurut saya sangat bagus karena itu benar, dia adalah orang yang tidak bisa didikte. Itu salah satu cara Pak Ahok untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ya, saya punya orang dekat, tapi saya tidak bisa didikte. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya kembali lagi melanjutkan perbincangan. Mas Toto, ini kalau kita lihat apa yang terjadi, meskipun belum ada data dari survei yang menunjukkan apakah itu tercederai atau tidak dua kasus ini terhadap elektabilitas Ahok yang sebelumnya diinformasikan memang sangat unggul dibandingkan calon-calon lain. Tetapi siapa yang kira-kira bisa diuntungkan dalam keadaan seperti ini? Pilihannya dua. Katakanlah memang ada korelasi linear antara isu negatif dengan penurunan elektabilitas Ahok begitu ya. Jadi dua kemungkinan. Yang pertama, undecided voters yang mungkin menjadi meningkat dikarenakan swing voters dari Ahok yang besar 30% tadi yang kemudian menjadikan dirinya menjadi ragu, itu biasanya ketika disurvei lagi dia akan menjadi undecided voters. Tidak serta-merta itu langsung berpindah kepada kandidat lain. Bisa berpindah dengan kandidat lain, ini poin kedua yang bisa diuntungkan dengan catatan isu yang kemudian berhasil mengganggu keyakinan dia sebagai pemilih Ahok, itu kemudian dalam hal ini misalnya isu pemberantasan korupsi yang kemudian membuat dia ragu terhadap komitmen Ahok terhadap pemberantasan korupsi. Nah, ternyata variabel itu misalnya dimiliki oleh calon lain. Oke, bagaimana caranya calon lain mencuri celah itu? Kalau saya melihat misalnya Ridwan Kamil atau Risma maju, itu yang kita sadari dua orang itu memiliki track record juga cukup baik dalam konteks pemberantasan korupsi. Katakanlah bisa dianggap pemimpin bersih selama ini di image masyarakat, walaupun tidak selantang Ahok ketika berbicara mengenai korupsi begitu ya. Itu bisa saja orang kemudian berpindah kepada sosok lain yang dianggap selama ini juga bersih dan sampai detik ini kemudian belum diterpa masalah. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, problemnya adalah sampai detik ini kita kan belum melihat orang seperti Ridwan Kamil akan maju, malah sudah menyatakan membatalkan diri untuk maju. Risma pun juga masih sebatas isu. Jadi kalau memang nama-nama lama saja dengan segala hormat yang setahu saya tidak memiliki image cukup kuat di isu pemberantasan korupsi, saya lebih melihat peluang undecided voters meningkat lebih besar dibandingkan dengan nama-nama lain itu kemudian mendapatkan keuntungan dari Ahok. Jadi di luar Risma dan Ridwan yang lain tidak punya peluang begitu untuk mencuri peluang ini. Ada nama-nama, kita bisa bicara banyak pemimpin daerah lain yang cukup bersih, Abdullah Azwar Anas, misalnya Nurdin Abdullah, tapi kan orang-orang itu tidak muncul. Yusril Iza Mahendra dengan segala hormat bukan orang yang besar dalam isu pemberantasan korupsi, tata negara, kasus-kasus hukum, beliau sangat besar namanya. Adi Aksa Daud tidak pernah terkait dengan isu pemberantasan korupsi. Pramuka terkait dengan sebagai Menpora. Jadi belum ada menurut saya yang memang memiliki personal branding dengan karakter sekuat Ahok dalam isu pemberantasan korupsi yang sudah resmi menjadi calon. Oke, ini pastinya juga disadari oleh pendukung Ahok bagaimana kemudian jangan sampai orang-orang yang sebelumnya mungkin belum memutuskan kemudian berpindah menjadi undecided voters. Nah, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pendukung Ahok untuk memastikan bahwa dukungan itu tidak beralih? Saya rasa sekarang sudah cukup baik. Kita melakukan klarifikasi di media sosial. Sekarang udah banyak klarifikasi yang dilakukan. Saya rasa nggak ada jalan lain yang harus dilakukan, adalah klarifikasi. Menyamakan isu yang sekarang berkembang liar, apalagi sekarang di media sosial tuh viral. Misalnya mengatakan berapa kerugian negara sumber waras, bahwa memang Ahok terlibat dengan pengembang-pengembang besar di reklamasi dengan DPRD untuk merugikan Pemprov DKI Jakarta. Satu-satunya cara adalah kita menyamakan, kita memiliki fakta dan kita sebarkan fakta itu bahwa ini adalah isu yang tidak benar. Dan kita harus bikin itu se-viral orang-orang itu membuat isu tersebut. Jadi ini ada pasukan ininya ya, pasukan bukan buzzer ya, bukan buzzer. Begini loh, saya awalnya saya merasa tidak nyaman dengan gaya Ahokers tanda kutip ya, yang kemudian menganggap Ahok tidak mungkin salah di awal-awal. Tetapi ketika kita coba lihat perkembangan lebih lanjut, terlepas nanti Ahok akan diputuskan bersalah tidak dalam dua isu yang sedang menerpanya, ada pendidikan politik baru loh yang sudah terjadi. Katakanlah ketika kita bicara audit BPK selama ini, dalam setiap kasus hukum orang tidak akan pernah mau mengikuti apa sih yang dimaksud dengan audit BPK, kerugian negara, variabel apa yang ada di dalamnya. Orang ikut terbawa dalam kelatahan ketika dinyatakan kerugian negara akan kena nih oleh penegak hukum, entah kejaksaan atau misalnya KPK. Dalam hal ini ketika Ahok berani membongkar atau mendekonstruksi hal-hal yang selama ini dianggap sakral dan kebetulan sudah punya pendukung fanatik ini mau tidak mau juga masuk ke dalam isu Ahok, accountable. Kalau Anda ingin mengkritik BPK, selamilah apa yang menjadi auditnya, selamilah apa yang menjadi fakta yang dibeberkan oleh BPK. Termasuk ketika misalnya harus mendekonstruksi pola pikir yang ada di KPK yang selama ini juga tanda kutip tidak bisa dianggap salah begitu kan. Jadi teman-teman Ahok atau para pendukung Ahok ini kan pada akhirnya juga harus bertanggung jawab
ketika mereka misalnya di sosial media berusaha membalas viral. Saya pikir kan tidak mungkin teman-teman ini ketika membaca, mempelajari dan kemudian menyatakan oh memang Ahok salah, tapi kemudian tetap berbohong di sosial media kan. Itu yang menurut saya pendidikan politik yang sehat, yang terlepas Ahok nanti akan salah atau tidak, tapi mengajak masyarakat ini terlibat. Dan inilah yang disebut dengan demokrasi partisipasi dalam arti yang sungguhnya. Oke, saya harus tahan dulu di situ, kita harus news update sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada hari ini. Saya kembali lagi ke Mbak Samara. Mbak Samara, yang terakhir di luar sumber waras dan reklamasi itu adalah 2 kasus yang kemudian kita analisa apakah itu kemudian bisa mencederai elektabilitas Ahok. Tetapi yang terbaru adalah tantangan yang harus diterima Ahok adalah soal materai. Ada wacana bahwa KPU akan meningkatkan syarat materai. Apa komentar pendukung Ahok tentang hal ini? Hari ini saya baca salah satu berita online. KPU sudah putuskan bahwa materai itu akan diberlakukan per kelurahan. Dan berarti jika begitu, kan sekarang teman Ahok sudah mengumpulkan form dukungan per orang. Nantinya akan diklaster lagi per kelurahan. Ahok dan Heru akan menandatangani sebagai pasangan calon di form B KWK 1 itu. Dan lampiran per kelurahan, yaitu form dukungan, akan dilampirkan. Jadi masyarakat tidak perlu tanda tangan lagi. Oke. Ini yakin seperti itu atau nanti bisa berubah lagi? Jika undang-undang yang sekarang ada tidak direvisi oleh DPR, maka peraturan KPU akan sesuai seperti itu. Oke. Gitu. Karena dari awal teman Ahok sudah berkoordinasi dengan KPU. Dan sampai sekarang pun masih berkoordinasi dengan KPU. Seharusnya tidak ada kesalahan peraturan lagi yang dapat membuat syarat dukungan independen yang kita kumpulkan ini gugur. Oke, Mas Toto. Kalau menurut saya Ahok juga harus diakui dalam hal ini terlalu cepat berbicara. Kesan saya kan Ahok tadi ingin mengatakan seperti ada upaya penjegalan lagi terhadap dirinya. Ternyata setelah diklarifikasi dan kita baca berita hari ini tidak seperti yang diduga juga, karena masih ada argumentasi lah kalau ada harus ada validasi yang sifatnya perkelurahan dan itu bukan ditandatangani oleh satu persatu yang sudah menyatakan dukungan, tapi oleh calonnya. Nah ini yang menurut saya harusnya Ahok bisa belajar dari pengalaman seperti ini. Dia tidak perlu mengurusi hal-hal legal, hal-hal teknis menuju pilkada. Ahok belum jadi calon gubernur kok. Ahok sudah menjadi gubernur. Selesaikan tugas menjadi gubernur karena modal utama bukan manuver politik, bukan statement politik sebagai calon, tapi kerja Anda sebagai seorang gubernur incumbent. Itu poin paling penting menurut saya. Dan jangan sampai kemudian para pendukung Ahok lupa terhadap substansi utama yang bisa menjegal Ahok dalam mencalon independen. Revisi Undang-Undang Pilkada itu sedang dikejar dalam waktu 2 minggu. Dan di situ ada penambahan persyaratan pencalonan, ada yang mengejar 15%, ada yang mengejar 20%. Artinya tidak dibutuhkan 532.000 lagi, tapi dibutuhkan antara 1 juta sampai 1.300.000 KTP. Itu yang menurut saya lebih konkret harus disuarakan, karena itu betul-betul terlihat politis. Bagaimana momentum yang bersamaan terjadi antara Pilkada DKI dengan blow up yang begitu besar mengenai calon perseorangan, disertai oleh keinginan mendadak menurut saya seketika dari DPR bahkan dalam waktu 2 minggu untuk menyelesaikan undang-undang ini. Dan itu bukan hanya berbahaya buat Ahok, tapi itu menutup pintu demokrasi buat daerah lain yang ingin memajukan calon yang baik tanpa harus bergantung pada kekuatan parpol. Terakhir ini masih perjalanan panjang, 10 bulan masih. Isu ini mungkin masih akan berkembang, kita tidak tahu akan seperti apa, masih mungkin ada isu-isu lain lagi. Kira-kira kalau mungkin bisa kasih masukan ke Ahok, harus seperti apa menanggapi jalan panjang menuju 2017 ketika ada hantaman-hantaman seperti ini lagi? Pertama, fokus bekerja. Anda sudah punya jubir, teman Ahok, Ahokers, Batman, banyak komunitas yang mendukung Ahok. Ahok sudah berhasil melahirkan komunitas-komunitas pendukung yang secara bottom up memang mau bekerja untuk dia. Jadi sudah terkait dengan pilkada, biarkan mereka yang berbicara.
Ketika masuk ke evaluasi kebijakan pun dia punya kepala dinas yang bisa kemudian berbicara mengenai setiap pertanyaan mengenai kebijakannya. Jangan kemudian Ahok masuk ke dalam situasi pertarungan yang memancing dia untuk selalu muncul. Dan ketika dia semakin sering muncul, orang akan melihat dia lebih banyak berbicara dalam konflik dibandingkan bekerja. Itu yang menurut saya berbahaya. Jadi fokus bekerja dan biarkan 82,8% yang sudah berhasil dibuktikan dalam survei bulan Maret itu menjadi kekuatan Anda. Sekuat apapun isu yang menerpa, selama menurut saya tidak menjadi sebuah kasus hukum yang melahirkan seorang tersangka bernama Ahok, saya pikir Ahok sulit untuk dibendung. Oke, bicara soal itu sedikit saja. Kalau ternyata kemudian berkembang menjadi lebih buruk, memang ada perkembangan yang kurang menguntungkan untuk Ahok. Ya. Akan kemana pemilihnya? Akan menjadi golput kah? Akan beralih ke pendukung lain? Atau ada opsi lain yang mungkin kemudian lebih tidak terduga lagi? Menurut saya tergantung pada momentum ya. Kalau momentumnya dalam waktu dekat sebelum pencalonan resmi kemudian Ahok tanda kutip menjadi seseorang yang bermasalah secara hukum, saya pikir yang akan terjadi adalah partai-partai akan berlomba memunculkan nama-nama alternatif yang punya karakter seperti Ahok sebelum bermasalah, sehingga kemudian secara otomatis orang itu akan mengambil keuntungan elektoral secara berlimpah. Tetapi ketika kemudian terjadi sebuah Ahok bermasalah secara hukum, ketika sudah terlanjur menjadi calon dan sudah ada penentuan calon dan belum ada nama yang katakanlah memiliki karakter seperti Ahok sebelum bermasalah secara hukum, ya mau tidak mau golput kemungkinan akan meningkat. Dan mau tidak mau kita akan menerima terbaik di antara yang terburuk, bukan terbaik di antara yang terbaik. Itu saja menurut saya. Oke, Mbak Samara, pertanyaan yang sama, akan seperti apa kalau ternyata perkembangan kasus ini kemudian tidak menguntungkan Ahok? Ya, jika Pak Ahok terbukti bukan tokoh anti korupsi, saya rasa pendukungnya akan meninggalkan dia. Tapi jika dia terbukti, jika dia mampu melewati dua kasus ini dengan baik dan terbukti bahwa Pak Ahok bukan seorang yang bermasalah secara hukum, menurut saya justru ini akan menguatkan Pak Ahok. Dongkrak sekalian. Iya, ini akan mendongkrak elektabilitas Pak Ahok. Dongkrak yang berbahaya ya sebenarnya. Dongkraknya gamblingnya berjudinya agak besar. Dongkrak dan orang akan semakin yakin bahwa inilah tokoh yang saya pilih dan memang dia paling pantas memimpin Jakarta. Oke, baik, kita akan saksikan nanti bagaimana perkembangannya, masih panjang perjalanannya, tapi terima kasih untuk perbincangannya pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih pemirsa.